Halo semua, kembali lagi bersama saya Pada Sinjawai Siri, salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang manajemen kesehatan ikan. Manajemen kesehatan ikan ini ada terbagi atas beberapa bagian. Di situ ada bakteri, virus, parasit, jamur. Nah, tapi kali ini kita akan berfokus kepada parasit. Nah, kita langsung masuk saja kepada materi. Nah, materi yang pertama adalah kita masuk kepada pengertian parasit. Pengertian parasit di sini adalah parasit merupakan organisme yang hidup pada atau di dalam satu makhluk hidup lain yang disebut dengan inang, dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain kepadanya atau kepada inang tersebut. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah deteksi parasit pada ikan. Deteksi parasit pada ikan itu diagnosa secara morfologi, dan diagnosa secara morfologi ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama penanganan ikan sakit. Penanganan ikan sakit ini difiksasi dalam larutan formalin 10% berpenyangga fosfat. Dan yang kedua adalah deteksi parasit dengan mata telanjang. Ukuran besarnya contohnya itu Argulus sp dan lainnya. Dan yang ketiga deteksi dengan mikroskop cahaya 40-400x. Diambil lendir lembar ingsan, saluran makanan diletakkan pada preparat. Contohnya itu Trichodonia sp, Odium sp, dan Mycobulus sp. Kita masuk ke pembahasan berikut. Pembahasan berikut itu jenis parasit. Jenis parasit di sini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah Copepoda, Protozoa bersiliata, Dinoflagellata, Sporozoa, dan Platyhelminthes, Cestoda, dan Trematoda. Nah, kita masuk ke pembahasan berikut. Pembahasan berikut yaitu infeksi parasit. Infeksi parasit di sini terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah ektoparasit protozoik. Contohnya seperti Trichodina sp, Epistilis sp, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada endoparasit protozoik. Contohnya adalah Hexamita sp, Eimeria sp, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah non-protozoik. Non-protozoik contohnya Trematoda monogenea, biasa disebut dengan cacing pipi, dan Cestoda yang dikenal sebagai cacing pita, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung ke pembahasan berikut. Pembahasan berikut yaitu inang parasit. Inang parasit di sini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Argulus japanicus yang biasanya di ikan mas, Spathium atau pada kulit. Kemudian yaitu Lernea cypriniacea, itu terjadi pada ikan mas dan ikan betutu, biasanya pada kulit, sirip, dan rongga perut. Yang berikut yaitu Ichthyius multifilus, biasanya pada botia dan ikan patin, biasanya bertempat di kulit dan ingsan. Yang berikut adalah Trichodona sp, biasanya pada ikan patin, nila, ikan mas, dan ikan botia, biasanya bertempat di kulit dan insang. Nah, yang berikut ada Cleidonella cyprini, biasanya pada ikan mas, tempatnya pada ingsan. Yang berikut ada Espistilis sp, biasanya pada ikan nila, mas, dan botani, biasanya bertempat pada kulit. Kemudian ada Oodium sp, biasanya pada ikan patin dan botia, biasanya dia bertempat di kulit dan insang. Yang berikut adalah Mycobulus sp, bertempat biasanya dia pada ikan mas dan bertempat pada insang. Nah, yang berikut ada Botriocephalus sp, biasanya pada ikan mas dan bertempat di rongga perut. Nah, kemudian ada Dactylorhynchus sp, biasanya pada ikan mas, nila, dan patin, tempatnya pada kulit. Nah, yang berikut ada Gyrodactylus sp, biasanya pada ikan nila dan patin, dan tempatnya pada kulit. Nah, yang berikut atau yang terakhir ada Centrocetus sp, biasanya pada ikan mas dan
Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir yaitu kontrol infeksi protozoik dan non-protozoik. Nah, di sini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu malisit green 0,05 sampai 0,10 mg per liter, formalin 250 mg per liter, waktu 30 sampai 60 menit. Yang berikut adalah kalium permangatan 2 mg per liter, waktu 8 sampai 10 jam. Metronidazole 5 mg per liter, waktu 3 hari. Yang berikut adalah larutan Negofon 2 sampai 3,5% selama 3 menit. Kemudian dicabut dengan pinset dan pada luka diusap dengan betadine. Akhir kata dari saya mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga video atau materi ini dapat bermanfaat. Dan akhir kata, terima kasih dan tetap semangat.